Pernahkah kalian berpikir bahwa mungkinkah ada di dunia ini manusia vampir seperti di film Twilight yang hidup ribuan tahun tanpa mengalami penuaan? Menariknya, ada cerita seperti itu. Pada tahun 1745, seorang pria misterius ditangkap di London dengan tuduhan sebagai mata-mata. Anehnya, selama hampir 200 tahun, dia selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting dunia dan terlihat punya wajah dengan usia yang sama. Beberapa mengatakan dia sudah ada sejak zaman Yesus dan masih hidup sampai sekarang. Wahai para netizen yang dimuliakan, inilah dia misteri manusia abadi. Halo semua, selamat datang di channel ini. Di sini saya biasanya membahas cerita-cerita konspirasi dunia, fisika kuantum, spiritual, kasus-kasus UFO, dan alien. Kalau kalian suka sama topik-topik ini, bisa subscribe dari sekarang, karena belum tentu channel ini akan nongol lagi di beranda kalian. Follow juga sosial media saya yang lain, dan tanpa berlama-lama, kita mulai ke ceritanya. Tahun 1745, terjadi pemberontakan kaum Jacobite yang didukung oleh monarki Prancis. Jadi Inggris melakukan penangkapan kepada mata-mata di mana-mana. Di tengah situasi ini, seorang pria ditangkap di sebuah kedai kopi karena dianggap sebagai mata-mata. Saat diinterogasi, pria ini mengaku dirinya sebagai Count of Saint Germain. Dan yang mengejutkan, dia menguasai hampir semua bahasa Eropa, serta beberapa bahasa dari belahan dunia lain. Tapi dia tetap menolak memberitahu identitasnya yang sebenarnya. Boris Walpole, anak Perdana Menteri Inggris saat itu, menulis bahwa Saint Germain adalah musisi berbakat, seorang penyanyi, komposer, dan pemain biola yang luar biasa. Sampai orang-orang mengira dia adalah musisi yang sangat terkenal. Tapi anehnya, nggak ada yang mengenalnya. Lebih anehnya lagi, dalam tahanan, Saint Germain bercerita tentang peristiwa-peristiwa sejarah dengan detail yang hanya bisa diketahui oleh saksi mata yang memang berada di TKP. Singkat cerita, dia akhirnya dibebaskan walaupun tidak mau mengungkapkan nama asli, usia, atau tempat kelahirannya. Kabar tentang pria aneh ini cepat menyebar. Seorang pria yang bisa berbicara dalam semua bahasa, komposer musik, dan menceritakan sejarah seolah-olah dia yang mengalaminya sendiri. Kabar ini sampai ke telinga Pangeran Wales. Tentu saja dia ingin tahu lebih banyak. Tapi saat Pangeran Wales memanggilnya, Count of Saint Germain menghilang. Legenda tentang seseorang yang hidup abadi bukanlah hal baru. Salah satu kisah terkenal adalah Kartaphilus, yang juga dikenal sebagai The Wandering Jew atau pengembara Yahudi. Konon, ketika Yesus memikul salibnya menuju Bukit Golgota dan berhenti sejenak untuk beristirahat, Kartaphilus mendekati Yesus dan menyuruhnya untuk tidak berhenti dan segera melanjutkan perjalanan. Yesus menatapnya dan berkata, "Aku akan pergi dan beristirahat, tapi engkau tidak akan pernah beristirahat hingga aku kembali." Kartaphilus tidak memahami apa yang dimaksud Yesus, tapi seiring berjalannya waktu, dia menyaksikan teman-temannya dan keluarganya menua dan meninggal, sementara dia sendiri tidak pernah menua. Sejak saat itu, Kartaphilus sadar bahwa dia dikutuk untuk berjalan di bumi selamanya. Kisah ini awalnya dianggap sebagai mitos belaka. Hingga tahun 1228, seorang uskup Armenia mengaku pernah makan malam bersama seorang pria aneh yang berbicara tentang sejarah seolah-olah dia menyaksikannya sendiri. Pria itu menyebut dirinya Kartaphilus. Selama berabad-abad kemudian, Kartaphilus terus terlihat di Timur Tengah dan Eropa. Beberapa abad kemudian, seorang pria misterius tiba di Paris. Dia berpakaian sederhana, tapi semuanya berwarna hitam. Tubuhnya dipenuhi dengan berlian dan cincin di setiap jari. Dia tampak berusia sekitar 45 tahun dan menyebut dirinya Count of Saint Germain. Saat tiba di Paris, Saint Germain langsung menarik perhatian kalangan bangsawan. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal dan dari mana sumber kekayaannya. Dia menjadi tamu kehormatan yang wajib ada di setiap jamuan makan malam orang-orang kaya karena kemampuannya yang luar biasa, seperti memainkan piano dan biola dengan sangat indah, menguasai lebih dari 12 bahasa termasuk bahasa kuno seperti Sanskerta dan Latin,
memiliki wawasan luas tentang sejarah, sains, seni, dan filsafat. Saat ditanya bagaimana dia bisa mengetahui detail-detail tersebut, dia hanya tersenyum dan berkata, "Aku ada di sana." Bahkan dia mengklaim pernah bertemu Yesus secara langsung. Jadi apakah dia adalah Kartopilus, The Wandering Jew? Hal ini membuat banyak orang Paris skeptis. Tetapi setiap kali sejarawan mencoba mengujinya dengan detail sejarah yang jarang diketahui, Count of Saint-Germain selalu bisa menjawab dengan akurat. Saint-Germain juga dikenal sebagai seorang alkemis. Dia mengklaim telah menemukan rahasia Philosopher's Stone, sebuah metode untuk mengubah logam dasar menjadi emas. Dia juga mengklaim telah menemukan elixir for life atau ramuan kehidupan yang membuatnya tetap awet muda. Filsuf terkenal bernama Voltaire yang dikenal skeptis terhadap hal-hal mistis bahkan berkata, dia adalah pria yang mengetahui segalanya dan tidak pernah mati. Misteri jadi semakin gelap ketika seorang wanita bernama Countess von Georgi bertemu Saint-Germain di Paris. Dia langsung mengenali pria itu karena pernah bertemu dengannya di Venesia pada tahun 1710, sekitar 50 tahun sebelumnya. Namun yang mengejutkan adalah Saint-Germain tidak berubah sedikit pun. Dia tetap tampak berusia 45 tahun, bahkan lebih muda daripada saat mereka pertama kali bertemu. Ketika von Georgi menanyakan apakah ia memiliki ayah atau kakek yang mirip dengannya, Saint-Germain tersenyum dan menjawab, "Tidak, madam, akulah yang bertemu Anda saat itu." Von Georgi terkejut dan berkata, "Jika itu benar, maka kamu seharusnya sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Itu bukanlah hal yang mustahil." Ketika Raja Louis XV mendengar cerita itu, dia menganggap menarik, tetapi tidak menanggapi dengan serius. Namun ketika dia tahu bahwa Saint-Germain memiliki metode untuk memurnikan permata dan bahkan mengubah logam menjadi emas, Raja segera memanggilnya ke istana. Count of Saint-Germain menerima undangan itu dan segera berangkat ke istana Versailles. Ketika Saint-Germain tiba di istana Versailles, dia langsung jadi pusat perhatian. Bahkan Casanova menulis tentangnya, menggambarkannya sebagai ahli bahasa, musisi, ahli kimia, dan punya skill public speaking luar biasa. Casanova juga mencatat satu hal yang sangat aneh. Saint-Germain tidak pernah makan. Dia hanya minum air mineral dan teh herbal. Saint-Germain pergi ke istana dengan membawa berbagai peralatan dan zat yang digunakan untuk eksperimen kimia. Count mengatakan bahwa dia baru saja menghabiskan 5 tahun bersama Shah Persia yang ngajarin teknik kuno dan sangat rahasia untuk menghilangkan cacat dari berlian dan menciptakan berlian yang lebih besar dengan meleburkan berlian kecil menjadi satu. Raja skeptis terhadap klaim ini dan Count menjawab, "Yang mulia, saya telah menyaksikan Yesus mengubah air menjadi anggur. Berlian hanyalah hal sepele." Raja pun mengusulkan sebuah uji coba. Raja Louis memiliki berlian yang bernilai 6.000 franc, tapi jika tanpa cacat, nilainya bisa mencapai 10.000 franc atau lebih. Count berkata bahwa dia bisa menghilangkan cacatnya dalam waktu sebulan. Sebulan kemudian, dia kembali dengan berlian yang telah sempurna. Ahli perhiasan raja memeriksanya dan menilai batu itu seharga 9.600 franc. Raja terkesan dan segera memberinya laboratorium pribadi dalam istana. Selama beberapa tahun kemudian, dia bekerja sepanjang hari di lab pribadinya dan menghabiskan malam dengan menghibur para tamu raja. Tapi suatu hari, ketika raja mengunjungi laboratorium, Count sudah menghilang. Sepanjang abad ke-18, Count of Saint-Germain muncul di berbagai belahan dunia, antara lain India, Den Haag, Rusia, Belanda di momen-momen besar dalam sejarah. Anton Mesmer, tokoh yang namanya menjadi asal kata mesmerize, pernah bertemu Count saat Mesmer masih muda dan belajar fisika di Jerman. Mesmer mengatakan bahwa Saint-Germain memiliki pemahaman luas tentang cara kerja pikiran manusia dan secara langsung ngajarin Mesmer seni hipnosis. Mungkin inilah cara Count bisa membebaskan diri dari penjara saat itu. Dia juga bertemu Casanova lagi di Prancis, di mana menurut catatan pribadi Casanova sendiri, dia mengubah koin biasa menjadi emas. Menariknya, dalam semua laporan ini, Saint-Germain selalu terlihat berusia 45 tahun. Pada musim panas 1776, Kongres Kontinental kedua berkumpul di Philadelphia untuk menandatangani deklarasi kemerdekaan. Tapi pertemuan itu tidak berjalan lancar. Beberapa delegasi takut akan perang dengan Inggris, negara terkuat di dunia saat itu. Tapi saat diskusi berakhir ricuh, terdengar suara menggelegar dari belakang ruangan,
memberikan pidato berapi-api tentang keberanian, komitmen, dan kebebasan. Terinspirasi oleh pidato itu, para delegasi segera maju. Tapi ketika orang-orang menoleh untuk berterima kasih kepada pria itu, dia sudah menghilang. Namanya tidak pernah tercatat, dan meskipun ruangan itu dikunci dan dijaga, dia bisa masuk dan keluar tanpa ada yang melihatnya. Yang diketahui hanyalah bahwa dia berpakaian serba hitam dan tampak berusia sekitar 45 tahun. Kemudian, pada 27 Februari 1784, Count of Saint-Germain meninggal karena pneumonia. Dia dimakamkan di gereja setempat, dan banyak orang yang hidupnya telah ia pengaruhi menghadiri upacara pemakamannya. Tapi pada tahun 1785, setahun setelah kematiannya, Count of Saint-Germain muncul kembali. Pada tahun 1785, Count of Saint-Germain kembali terlihat bersama Anton Mesmer di Jerman. Di tahun yang sama, Freemason Prancis memilihnya sebagai perwakilan mereka. Dia juga terlihat saat penyerbuan Bastille pada 1789 dan pada saat eksekusi Marie Antoinette. Hampir 40 tahun kemudian, Count terlihat di Paris beberapa kali oleh seorang wanita bernama Mademoiselle d'Ademar yang pernah mengenalnya di masa lalu, melaporkan bahwa setiap kali dia melihat Count, dia masih terlihat berusia 45 tahun. Pada tahun 1870, Kaisar Napoleon III sangat terobsesi dengan sosok Count, hingga ia membentuk komisi khusus untuk menyelidikinya. Setahun kemudian, kebakaran misterius menghancurkan semua catatan penyelidikan yang telah dikumpulkan. Pada tahun 1877, Saint-Germain dilaporkan terlihat lagi di sebuah loji Freemason di Venesia. Pada tahun 1896, Theosophis Annie Besant dan Madame Blavatsky mengaku berkomunikasi dengannya. Dia mengklaim berasal dari ras abadi yang berasal dari peradaban tersembunyi di bawah pegunungan Himalaya. Pada tahun 1914, selama Perang Dunia I, dua tentara Bavaria menangkap seorang pria yang mengaku sebagai Count of Saint-Germain. Dia bisa bicara banyak bahasa, tapi menolak menyebutkan asal-usulnya. Namun, dia meramalkan bahwa perang akan berakhir pada tahun 1918, dan seseorang dari kelas bawah akan memakai simbol kuno dan memimpin Jerman dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Dan Jerman akan dikalahkan dalam waktu 6 tahun. Tapi sebelumnya akan terjadi insiden kekerasan yang tak pernah terbayangkan. Para tentara sangat gelisah dengan pria aneh itu dan akhirnya membiarkannya pergi. Beberapa cerita konspirasi menyatakan bahwa Saint-Germain pernah menemui Nikola Tesla pada akhir abad ke-19. Tujuan pertemuan ini konon adalah untuk memberikan Tesla ilmu tentang energi bebas, teknologi anti-gravitasi, atau rahasia alam semesta. Legenda ini beredar di kalangan spiritual dan teori konspirasi. Saint-Germain disebut sebagai pemandu spiritual Tesla yang membantunya menemukan konsep-konsep visioner yang jauh melampaui zamannya. Pada tahun 1930, seorang pria bernama Guy Ballard bertemu Count of Saint-Germain di Gunung Shasta, California. Ballard mengklaim bahwa Saint-Germain adalah salah satu dari Ascendant Master. Ballard kemudian mendirikan agama bernama I Am Activity Movement berdasarkan ajaran Saint-Germain. Pada satu titik, agama ini memiliki lebih dari 1 juta pengikut dan masih ada hingga sekarang. Ada banyak penampakan lain dari Count of Saint-Germain sepanjang sejarah, tapi ini adalah yang paling terkenal dan tercatat. Jadi ada dua pertanyaan besar. Pertama, apakah Count of Saint-Germain benar-benar ada? Jawabannya ya, tanpa diragukan lagi. Tapi apakah dia benar-benar manusia abadi? Setiap cerita tentang Count of Saint-Germain menggambarkannya fasih dalam banyak bahasa, bahkan berbicara selayaknya native speakers. Tapi ini tidak sepenuhnya akurat. Dalam catatan sejarah, catatan pertama tentang Saint-Germain adalah penangkapannya pada tahun 1745 karena dicurigai sebagai mata-mata. Tapi kutipan tentangnya tidak pernah dicetak secara lengkap. Ketika tentara Inggris menangkapnya, mereka mengatakan bahwa ia berbicara bahasa Spanyol, Portugis, dan Italia dengan sangat bagus. Tapi bahasa Perancisnya punya aksen Italia. Bahkan bahasa Inggrisnya cukup buruk, cukup untuk berkomunikasi tapi jauh dari kata fasih. Mereka mengasumsikan bahwa ia berasal dari Spanyol atau Portugal. Para penasihat utama raja menganggap Saint-Germain sebagai seorang penipu. Saat Saint-Germain menghilang dari Perancis selama beberapa tahun, bukan karena misi spiritual, tapi karena menteri utama raja memerintahkan penangkapannya, sehingga ia melarikan diri ke negara lain. Ketika Saint-Germain mengubah koin Casanova menjadi emas, itu bukan melalui proses kimia, melainkan hanya trik sulap. Casanova sendiri bertemu dengannya beberapa kali dan menganggapnya sebagai orang yang brilian, sekaligus penipu dan mata-mata.
Ketika Saint Germain memperbaiki berlian milik raja, berlian yang ia kembalikan memiliki ukuran yang berbeda. Dia mengklaim bahwa perubahan ukuran ini adalah bagian dari proses yang dilakukannya. Dia selalu punya alasan dalam segala hal. Madame Pompadour, selir utama raja yang sangat memahami batu permata, pernah melihat sekotak perhiasan yang dibawa oleh Count. Dia tertawa dan mengatakan bahwa perhiasan itu palsu, meskipun ia mengakui bahwa batu-batu itu sangat indah. Voltaire pernah mengatakan bahwa Count of Saint Germain adalah orang yang tahu segalanya dan tidak pernah mati. Tapi Voltaire sebenarnya sedang mengatakan kalimat sarkasme. Lalu cerita tentang Countess von Georgi yang mengenali Saint Germain dari 50 tahun sebelumnya memang benar terjadi, tapi tidak diceritakan secara lengkap. Von Georgi saat itu hampir berusia 90 tahun dan terkenal pikun. Ketika von Georgi mengira telah bertemu dengannya bertahun-tahun sebelumnya, itu hanyalah kesalahan ingatan yang akhirnya berkembang menjadi legenda. Legenda tentang Saint Germain semakin berkembang setelah seorang komedian Inggris bernama Millard Gower mulai menirukan Saint Germain dalam pertunjukannya. Ketika Saint Germain meninggal pada tahun 1784, kematiannya disaksikan dan barang-barangnya dicatat dengan teliti. Tidak ditemukan berlian, tidak ada eliksir keabadian, dan satu-satunya uang yang dimilikinya adalah sekitar 80 Reich dolar, yang jika dikonversikan ke nilai sekarang hanya sekitar 100 dolar. Teosofis Madame Blavatsky mengklaim memiliki dokumen rahasia milik Saint Germain. Ternyata dia punya salinan memoir yang ditulis beberapa tahun sebelumnya. Memoir tersebut tidak berisi pengetahuan mistis, melainkan hanya informasi biografi dan cerita tentang seorang pria yang pandai berbicara dan memikat orang-orang. Blavatsky sendiri kemudian terbukti sebagai penipu oleh salah satu anggotanya sendiri. Tapi masih banyak okultis tetap menjadi penggemar Saint Germain. Mungkin Guy Ballard benar-benar bertemu Saint Germain di Gunung Shasta, tapi Ballard menjiplak banyak materinya dari buku-buku fiksi ilmiah dan dinyatakan bersalah atas penipuan. Peneliti terkenal P.T. Barnum juga tertarik dengan kisah Saint Germain dan melakukan penelitiannya sendiri. Berdasarkan penelitian Barnum dan sejarawan lainnya, teori paling masuk akal adalah bahwa Saint Germain adalah anak seorang putri Italia yang memiliki hubungan terlarang dengan seorang pemungut pajak. Ketika masih kecil, ia dipisahkan dari ibunya, diberi pendidikan yang layak, sejumlah uang, dan diperintahkan untuk menyembunyikan identitas aslinya. Teori ini menunjukkan bahwa ia lahir sekitar tahun 1690 di wilayah Italia bernama San Germano, yang dalam bahasa Inggris berarti Saint Germain. Pada akhirnya, hanya Saint Germain sendiri yang tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Dia memanfaatkan misteri yang berada di sekitarnya dan sengaja menambah mitos tentang dirinya. Dia memang seorang legenda, tapi sebagai penipu legendaris. Meskipun dia tidak mencuri dari siapapun, tapi dia hidup dengan nyaman di kastil, istana, dan apartemen mewah di seluruh Eropa dengan memanfaatkan pesona dan kecerdasannya untuk berteman dengan orang-orang kaya untuk mensupport gaya hidupnya yang akhirnya semuanya habis dan meninggal hanya dengan uang 100 dolar. Walaupun dengan bukti-bukti sebanyak ini, banyak orang tetap percaya bahwa Saint Germain masih hidup hingga saat ini. Thank you yang udah nonton sampai sini. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, bisa subscribe dari sekarang. Karena belum tentu channel ini akan muncul lagi di beranda kalian. Terus ini ditonton video yang lain. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.